Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwah semuanya yang semoga Allah berkahi dan Allah rahmati. Pada kesempatan Ramadan kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dari nikmat dan karunia-Nya kita sebagai hamba bisa menikmati dan merasakan betapa indahnya beramal soleh pada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, sebaik-baik teladan dan sebaik-baik insan, di mana kita meletakkan arah itibak keteladanan hanya kepada beliau. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit atau sepenggal nasihat dari makhluk Allah yang terjaga dari dosa atau tidak akan punya dosa, yaitu malaikat, di mana di sini adalah malaikat Jibril yang memberikan wasiat atau bisa dikatakan pesan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam kehidupan kita nasihat memiliki kedudukan penting saat membimbing jalan kehidupan agar senantiasa terarah dan terbimbing. Mereka yang enggan menerima nasihat bukan tidak mungkin akan semakin jauh dari arahan dan bimbingan. Menilik dari sedikit isi surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, menasehati supaya menetapi kesabaran. Dari sedikit penggal ayat ini, maka nasihat menasihati bagi seorang muslim sangatlah penting. Begitu pula apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu alaihi salam faqal ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Di mana artinya Jibril mendatangiku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Abu Nuaim dan Al-Hakim. Sahabatku semuanya, dari sepenggal kisah atau wasiat atau pesan dari malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad ini, kita setidaknya bisa mengambil ibrah dan manfaat. Kita sebagai seorang pemuda, notabene kita bisa dan kita mampu untuk hidup sesuka kita, gaya hidup sesuka kita, pola hidup sesuka kita, pergaulan sesuka kita. Kita mau memilih pergaulan yang bebas, pergaulan yang tidak ada batas, dan pergaulan yang serba mewah. Kita bisa memilih itu semuanya sebagai seorang pemuda. Akan tetapi dari sepenggal nasihat dari malaikat Jibril ini perlu kita ketahui satu hal, bahwasanya kita hidup ini bisa memilih sesuka kita, tapi kita akan mendapatkan satu hal yang pasti, yaitu kematian. Maka tidak lazim dan tidak pantas bagi kita seorang muslim, seorang aktivis, notabene aktivis dakwah kampus, kita hidup sesuka kita, tapi kita tidak memperhatikan hal yang pasti yang akan terjadi pada kita, seperti yang dinasihatkan oleh malaikat Jibril bahwasanya hidup sesukamu, akan tetapi kita akan menemui satu hal yang pasti, yaitu kematian. Dan yang selanjutnya, kita bisa mencintai siapapun, kita bisa mencintai siapa yang kita suka, kita juga berhak memilih siapa yang kita cintai dan apa yang kita suka. Akan tetapi ingat bahwasanya yang kita cintai itu akan berpisah dengan kita. Dan yang ketiga, berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Kita sebagai orang pemuda, kita bebas untuk berbuat sesuka kita, dan sesungguhnya
apa yang kita perbuat, entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan buruk, akan dibalas di sisi Allah. Walaupun perbuatan baik sekecil biji sawi pun itu akan dibalas, dan begitu sebaliknya, perbuatan buruk sebesar biji sawi juga akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.